Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Di beberapa video sebelumnya, gue pernah bahas mengenai web storage. Kita bisa nyimpen data di web browser gitu ya, data-data primitif kayak string, integer. Nah sekarang gue pengen coba nyimpennya itu data yang agak kompleks, yaitu JSON ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja gaskeun ya, marketing. Mari kita ngoding, siap. Oke, di sini gue udah bikin satu buah template seperti biasa. Gue di sini bikin attendee wedding form, ada form input, name sama address sama submit ya. Seperti biasa di formnya kita bikin ID-nya. Nama ID-nya di sini form attendee. Terus di bagian inputnya ID-nya name sama input yang address ID-nya address gini ya. Jadi kita bikin seperti biasa gitu ya. Nah, di sini di bagian attendee list ini ekspektasinya nanti ketika kita input ini akan masuk ke sini ya. Jadi akan masuk ke si attendee listnya. Misalkan kalau kita sekarang random, nah ini nggak bakal ada karena si listnya ini yang di table itu masih hard code. Maksudnya hard code apa bang? Hard code itu kita tulisin secara manual nih, nggak dinamis ya. Jadi kita belum menggunakan si codingan JavaScript karena kita belum bikin dinamis. Jadi ini masih kita tulisin manual. Nah, tapi kita pengennya nanti ekspektasinya ketika kita masukin data ya akan masuk ke situ. Nah, itulah gunanya nanti kita akan memanipulasi DOM menggunakan web storage untuk JSON ya, JSON data. Oke. Nah, sekarang step yang pertama gue akan coba komen dulu nih ya, eh, komen si isi dari tabelnya nih. Gue komen, gue save, dia akan kosong. Nah, nanti berarti ketika kita memanipulasi si DOM-nya, kita akan nambahin yang namanya satu elemen tr atau table row, terus elemen td, elemen table data gitu ya. Ada namanya sama ada address-nya. Ini ekspektasinya nanti. Oke, sekarang kita buka scriptnya. Nah, di sini gue pakai script ya, jadi nggak di satu file HTML, gue bikin file JS, terus file JS-nya ini kita assign ke si HTML-nya gitu ya. Kita pakai script, terus atributnya src. Oke, di sini gue bikin dua nih. Yang pertama itu gue define variable namanya attendee storage key. Ini nanti akan sebagai key dari web storage-nya ya, pakai local storage nanti. Nah, terus gue juga bikin satu buah variable submit yang diassign itu dari elemen ID-nya si form attendee. Terus ketika kita nanti di load nih ya si webnya, kita akan langsung render attendee list. Oke. Kita akan start dari step yang pertama. Step yang pertama kita akan ngerender dulu si attendee listnya ya. Jadi kita di sini bikin functionnya itu namanya render attendee list. Terus di dalam sini kita akan mendapatkan data dari si local storage. Jadi gue di sini bikin satu buah variable namanya attendees misalkan, karena akan ada banyak gitu attendees. Kemudian di attendees ini gue akan ngedapetin si local storage untuk attendee storage key yang di sini. Nah, cara ngedapetinnya seperti yang udah dibahas itu pakai get item. Nah, tapi karena di sini kita nanti ekspektasinya mendapatkan struktur JSON atau JavaScript Object Notation, kita harus ngeparse ya. Karena di web storage itu nggak bisa nyimpen si JSON-nya langsung, tapi string, simpennya string. Jadi sini gue harus ngeparse JSON parse. Dapat dari mana? Ngeparse apa? Ngeparse local storage get item, nama key-nya apa? Attendee storage key. Nah, gini ya. Nah, ini akan ngejalanin perintah untuk ngeparsing local storage dengan key attendee storage key ya. Nah, karena di sini kita ngedapetin data dan kita nggak tahu nih datanya ada apa enggak. Kita bikin aja kalau misalkan datanya nggak ada, if attendees if attendees nya itu nil ya, atau null kalau di JavaScript, kita langsung return. Nah, kenapa gue di sini langsung bikin return? Karena kalau misalkan kita buka di sini nih ya, inspect,
terus kita bikin konsol nih ya, local storage get item, terus kita pakein key ini nih, attendee storage key gitu ya, enter. Nah, dia bakal null. Nah, makanya di sini gua perbandingannya itu menggunakan null buat kondisinya ya. Jadi kalau si attendees-nya null, udah balikin, gak usah ngapa-ngapain lagi. Untuk sementara itu dulu, oke? Nah, lanjut. Kita kan udah bikin function untuk ngerender nih ya. Meskipun kita belum ngelengkapin gimana ngerender buat nambahin elemen tr, td dan lain-lain, belum. Nanti akan masuk di sini. Tapi sebelum itu kita pengen nge-submit dulu datanya nih. Kita pengen submit, terus datanya nanti kita simpan di si web storage. Oke, berarti di sini kita akan nge-submit data, kita panggil submit variabelnya. Terus di sini add event listener. Kita nama eventnya itu submit. Terus di sini function kayak gini. Nah, baru di sini kita akan eksekusi untuk mendapatkan input name, mendapatkan input address, habis itu nambahin data itu ke si web storage. Oke, kita langsung aja di sini berarti bikin input name misalkan. Berarti di sini kita dapetin dokumen get element by ID. ID-nya apa tadi? Name. Kita dapetin value-nya. Copy, berarti di sini input address. Di sini tambahin address. Dapetin value-nya. Nah, habis itu kita kan pengen nyimpen sebagai nantinya itu array of JSON gitu ya. Di sini kita tambahin dulu. Berarti const new apa nih? New attendee gitu ya. Attendee. Kemudian di sini kita bikin objek gitu ya. Kalau di JavaScript namanya objek. Kita bikin objek name itu dapat dari input name. Terus address dapat dari input address. Nah, habis itu kita udah dapat nih si objeknya. Ada objek dari input name, ada objek dari input address. Baru kita pengen nambahin ke si web storage. Kita bikin aja di sini function baru yaitu create attendee ini ya. Habis create attendee nanti kita bakal langsung render lagi nih. Render attendee list. Nah, sekarang kita kan belum punya nih si function create attendee. Berarti kita butuh bikin function create attendee. Nah, di sini gue belum nambahin parameter. Karena kita mau create apa gitu ya, nggak ada yang di-passing datanya. Nah, makanya di sini gue tambahin attendee. Oke, berarti sekarang kita saatnya bikin function. Function create attendee. Nah, create attendee ini kan ngirimin parameternya itu new attendee. Gue bikin aja di sini namanya itu attendee kayak gini. Attendee, terus bikin code blocknya. Di sini gue pengen nanti nyimpennya itu kan sebagai array of JSON ya. Nah, gue berarti akan define dulu di sini nih. Let attendees, dia akan gue define sebagai array gitu ya. Terus nanti setelah itu kita cek dulu ya. Cek dulu ke si web storage-nya. Ketika kita nge-create, kita cek null nggak nih si datanya. Kalau misalkan dia nggak null kan berarti datanya udah ada. Ya udah kita isi si attendees-nya itu pakai data yang udah ada di web storage. Nah, maksudnya gimana? Kita langsung aja gini. If local storage, kita dapetin ya get item. Terus key-nya yang tadi berarti storage key, attendee storage key. Terus di sini kita cek nih. Kalau dia nggak null kan berarti datanya ada. Berarti kita tinggal isi aja nih si attendees, kita timpah nih ya. Si attendees ini dengan JSON parse, terus local storage, get item, nama key-nya. Storage key. Nah, kayak gini. Jadi di sini nanti kalau misalkan web storage-nya itu udah ada datanya, dia bakal ngisi variabel attendees ini pakai data yang ada di si web storage gitu ya. Nah, terus habis itu ketika kita dapetin datanya, kita kan mau nambahin data baru nih ya. Kita mau nambahin data baru nih. Nambahin data barunya kita pengen langsung muncul paling atas, jangan ke bawah-bawah gitu ya. Kita pengen muncul di paling atas. Nah, caranya karena ini merupakan array gitu ya, berarti kita bisa attendees.
kemudian unshift buat nambahin di paling depan, kemudian attendee. Nah, jadi kita bakal nambahin ke variabel attendees ini satu buah data di paling depan, di indeks yang ke 0, indeks yang paling awal. Nah, terus habis itu kita setelah dapetin, kita jangan lupa ngeset lagi ya, memodifikasi lagi si datanya karena kita nambahin data baru. Berarti di sini local storage, terus set item, key-nya apa? Key-nya itu si storage key. Kemudian value-nya apa? Value-nya JSON stringify si attendee. Nah, gini. Sip. Nah, kenapa di sini gue pakai JSON stringify? Karena si web storage itu nyimpennya primitif doang, nggak bisa kita nyimpen langsung sebagai JSON, itu nggak bisa. Makanya kita di sini perlu nge-stringify terlebih dahulu. Oke, sekarang kalau kita coba nih ya. Coba di sini, set. Nah, belum ada. Kenapa belum ada? Nah, kita balik di sini di bagian ngerender. Kenapa belum ada? Karena di bagian ngerender ini kita itu belum nambahin logic untuk memanipulasi si DOM-nya. Nah, kita perlu di sini nambahin logiknya untuk manipulasi si DOM. Nah, kalau kita cek di si index, di sini kan kita udah punya nih ya, udah ancang-ancang nih. ID-nya itu attendee list. Nah, berarti kita tinggal manipulasi aja DOM di sini. Caranya kita terusin yang bagian function render attendee list. Di sini kita bikin const attendee list gini ya. Kemudian kita berarti dapetin dokumen query selector, dapat dari mana? Dapat dari ID-nya. ID-nya attendee list ini ya. Nah, terus si attendee list ini kita bikin dulu inner HTML-nya string kosong ini. Baru sekarang kita akan bikin elemen si tr sama elemen si td. Kita bikin dulu di sini. Bikin aja satu buah variabel row. Nah, row ini isinya apa? Row ini nanti isinya akan si masing-masing row untuk data ya. Nah, tapi bentar, kita berarti butuh untuk kalau misalkan si attendees-nya ada, berarti kita butuh ngelooping tuh ya. Kita butuh looping si array-nya. Berarti di sini kita bikin aja for let attendee of attendees ya. Terus di sini baru kita bikin row. Di sini dokumen create element. Elemennya apa? Elemennya tr. Karena kita bikin tr-nya dulu ya. Row-nya itu atau table row. Habis itu kita baru row inner HTML. Nah, di sini kita bikinlah td plus ya attendee name. Name ini dapat dari apa? Dapat dari key-nya si objek. Ya, kita bikin dulu di sini close td-nya ya. Td. Nah, kayak gini, copy. Kayak gini plus yang kedua itu address. Save. Nah, kita udah bikin, baru kita perlu untuk nge-append child ya. Berarti attendee list. Kita append child, yang di append-nya apa? Row. Nah, jadi di bagian manipulasi ini kita ngedapetin dulu si attendee list-nya. Terus kita ngelooping data yang ada di attendees. Habis itu kita nambahin elemen baru yaitu elemen tr sama elemen td. Nah, nanti ekspektasinya bakal kayak gini nih. Nah, gitu ya. Kita coba save. Habis save, kita coba jalanin ke sini. Submit. Nah, dia muncul tuh. Coba lagi. Submit. Nah, dia muncul ya. Kalau kita refresh, dia nggak ada, nggak ke restart gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita inspect di bagian storage, local storage, nah dia ada nih. Tuh, ada 3 data ya. Oke, jadi kita udah berhasil ngebikin data storage-nya itu dengan JSON ya, tapi masih sebagai string. Karena si web storage itu bisa nerimanya primitif aja. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay tune terus. Salam programmer best friend.